kisah orang kudus Santo Kristoporus. Kisah Santo Kristoporus ini menjadi inspirasi bagi kehidupan kita semua. Malah kita semua membawa Kristus dalam kehidupan kita. Walaupun berat, pasti kita bisa melaluinya. Seperti Santo Kristoporus sendiri dengan gigihnya telah menyeberangkan Kristus sampai penyeberangan. Terima kasih. Selamat menonton sampai dengan selesai. Menurut kisah legendaris hidupnya, Kristoporus awalnya dipanggil Reprobus. Dia seorang Kanaan, badannya tinggi besar. Santo Kristoporus adalah seorang martir, orang suci paling populer dan sangat dihormati di kalangan gereja Katolik, gereja Ortodok, dan denominasi Kristen lainnya. Suatu hari dia memutuskan untuk melayani raja yang paling terhebat dan berkuasa di dunia. Kemudian Kristoporus pergi menemui raja yang dianggap paling hebat. Saya ingin melayani raja yang paling kuat. Kemudian Kristoporus menemui raja. Yang mulia, izinkanlah aku ikut dan melayani engkau, raja yang berkuat. Layanilah aku. Kasih, yang mulia. Setan! Ternyata raja takut dengan setan. Aku ingin mencari setan yang ditakuti raja. Aku ingin mencari setan yang ditakuti oleh raja. Siapakah engkau? Aku ini setan. Aku ikut engkau. Ada salib. Ternyata setan takut sama salib. Aku ingin mencari Kristus yang tersalib itu. Namun ketika Kristoporus melihat tuan barunya gemetar dan menghindari salib, dan mengetahui setan takut akan salib, Kristoporus akhirnya mengetahui ada seorang yang lebih kuat daripada setan. Kemudian Kristoporus pergi meninggalkan setan dan bertanya kepada orang-orang di mana dia dapat menemukan Kristus. Kristoporus kemudian bertemu dengan seorang pertapa. Ada apa di sana? Guru, berilah petunjukmu. Aku ingin melayani Kristus. Baiklah. Kristoporus bertanya, bagaimana dia bisa melayani Kristus? Sang pertapa menyarankan Kristoporus untuk puasa dan berdoa. Kristoporus menjawab bahwa dia tidak bisa melakukannya. Pertapa kemudian menyarankan Kristoporus karena badannya besar dan kuat,
Kristoporus dapat melayani Kristus dengan membantu orang-orang menyeberangi sungai yang berbahaya itu, di mana banyak orang binasa apabila menyeberangi sungai tersebut. Pertapa berjanji bahwa pelayanan ini akan menyenangkan Kristus. Setelah Kristoporus melakukan pelayanan ini beberapa waktu, suatu hari seorang anak kecil memintanya untuk membawa menyeberangi sungai. Selama penyeberangan sungai menjadi meluap dan anak itu terasa semakin berat, sehingga Kristoporus hampir tidak kuat menggendongnya dan dia mengalami kesulitan. Tetapi dengan usaha keras, Kristoporus berhasil mengantar anak itu sampai seberang. Berangkat aku. Oke. Kok berat sekali kau, Nak? Seperti menggendong dunia. Aku adalah Kristus, ikutlah aku. Mendengar anak itu mengatakan bahwa dia Kristus, kemudian Kristoporus memutuskan untuk mengabdi dan melayani Kristus, bertobat menjadi seorang Kristen dan mewartakan Injil kepada ribuan orang di Lisia dan bersaksi kepada orang-orang Kristen dan di sana menjadi seorang martir. Sebelum itu, raja telah berusaha untuk menenangkan Kristoporus dengan kekayaan dan mengirimkan 2 wanita cantik untuk menggodanya. Namun Kristoporus mengubah hidup kedua wanita itu menjadi Kristen dan telah mengubah ribuan orang menjadi Kristen di kota raja itu. Kemudian raja marah dan memerintahkan untuk membunuh Kristoporus. Berbagai upaya membunuh Kristoporus gagal, namun akhirnya Kristoporus dipenggal. Cari Kristoporus, bunuh dan penggal kepalanya. Siap. Kristoporus kemudian meninggal sebagai martir.